Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan ringkasan tentang ilmu Wahid Fiqih. Nah, telah berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, agama Islam ini dibangun di atas maslahat untuk mendapatkan dan jangan menolak dari hal-hal yang buruk. Maslahat secara bahasa adalah manfaat. Maslahat secara istilah adalah manfaat yang Allah tunjukkan kepada hambanya untuk menjaga 5 aspek yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan, menjaga harta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun berkata, jika ada muskilah kepada orang yang tentang sebuah hukum, maka lihat kerugian dan maslahatnya dan juga buah dari hal tersebut. Kalau seandainya masalahnya lebih kuat daripada manfaatnya, maka gak mungkin syariat memerintahkan itu. Akan tetapi, kita bisa pastikan agama ini mengharamkan hal tersebut, apalagi hal tersebut dapat memurkakan Allah Ta'ala. Maslahat terbagi jadi 2, yaitu maslahat mulgha dan maslahat mu'tabar. Maslahat mu'tabar adalah maslahat yang telah disebutkan oleh Al-Quran tentang keadaannya untuk melaksanakan maslahat tersebut. Dan untuk maslahat mulgha, yaitu manfaat yang masuk dalam tujuan syariat ini yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi maslahat tersebut ada dari maslahatnya mu'tabar atau mulgha. Maslahat mursalah ada 7 syarat, yaitu yang pertama, yang harus lebih kepada adanya maslahat dan tidak boleh ragu. Dan yang kedua, harus maslahat tersebut berkaitan dengan agama, nyawa, akal, harta, dan kehormatan. Yang ketiga, harus permasalahan tersebut sama dengan usul atau qawaid syariat. Yang keempat, tidak boleh bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, tidak boleh dalam. Yang keenam, tidak boleh permasalahannya dihitung contoh harta warisan. Yang ketujuh, harus berkaitan dengan maslahat yang lain. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka lebih dahulukan manfaat yang berguna bagi masyarakat daripada manfaat diri sendiri. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi terkadang amalan yang kurang utama itu lebih dahulu digunakan karena beberapa sebab. Salah satunya adalah untuk melembutkan hati kaum muslimin. Mendahulukan ibadah yang ada waktu batasnya, yang tentu akan hilang seperti menjawab panggilan azan. Kaidah yang kedua, mengambil manfaat dan meninggalkan mafsadat. Kaidah ini adalah fondasi yang sangat agung dari fondasi-fondasi Islam yang ada. Dan dengan kaidah ini begitu banyak permasalahan dan juga furuk di dalam ilmu fikih. Contohnya adalah la doror wa la diror.
Para ulama berselisih pendapat mengenai hadis ini. Doror yang dimaksudkan ini adalah memasukkan mudarat kepada selainnya dengan sebuah mudarat yang ia mendapatkan sebuah manfaat dengannya. Dan kemudian diroro di sini disebutkan sebagai membuat mudarat kepada orang lain yang ia pun tidak mendapatkan sebuah manfaat atau memberikan mudarat kepada seorang yang tidak memudaratkannya. Dan di sini Imam Ibnu Rajab membagi menjadi dua permasalahan doror. Yang pertama, ia melakukan mudarat dan tidak ia lakukan kecuali untuk memberikan mudarat kepada orang tersebut. Contohnya memberi wasiat kepada ahli waris. Yang kedua, ada yang terkena sebuah mudarat yang tidak dengan hak yang ia punya, tujuan yang benar, tetapi dengan cara yang membuat mudarat kepada orang lain. Contohnya, ia membuat sumur, kemudian ada orang lain yang juga membuat sumur di dekat sumurnya. Yang mana ini bisa menyebabkan mudarat bagi ia yang sudah membuat sumur karena jarak yang sangat dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan mudarat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan mudarat kepada orang tersebut. Mudarat tidaklah dihilangkan dengan mudarat juga. Dibagi menjadi tiga keadaan. Satu, menghilangkan mudarat yang ada tanpa ada mudarat yang lain. Yang kedua, ketika kita menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain, bahkan lebih banyak, jadi lebih besar daripada mudarat kita. Yang ketiga, ketika kita menghilangkan mudarat ternyata ada mudarat yang lain yang sama atau yang semisal, lalu kemudaratan dihilangkan dengan mudarat yang semisalnya. Mudarat yang besar dihilangkan dengan mudarat yang kecil. Kemudaratan ini ditolak semampu kita, maka wajib bagi kita meninggalkan doror sebelum terjadi agar tidak menjadi mudarat ketika melakukan mudarat khusus untuk menolak mudarat yang umum. Oke, syukron. Ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.